Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Adik-adik sekalian, hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan analisis geometrik mengenai equilibrium konsumen. Materi ini dalam bentuk slideshow sudah diberikan kepada adik-adik dan adik-adik sudah memberikan penjelasan terkait dengan apa-apa yang menjadi konten pada materi ini. Tetapi tentunya saya juga berkewajiban untuk menjelaskan apa yang saya pahami dari analisis geometrik mengenai equilibrium konsumen ini. Uh, Sebelumnya kita sudah mempelajari secara detail perilaku konsumen, tetapi ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui lebih detail atau dalam hal ini menjadi analisis lebih dalam terkait dengan perilaku konsumen itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, pada analisis geometrik mengenai equilibrium ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, kurva indifference, budget line, posisi equilibrium, perubahan dalam pendapatan harga, dan penurunan kurva permintaan. Nah, adik-adik sekalian, saya sudah meminta adik-adik untuk menjawab apa yang dimaksud dengan kurva, apa yang dimaksud dengan indifferent curve, budget line, posisi equilibrium, perubahan dalam pendapatan dan harga, penurunan kurva permintaan. Secara umum terkait dengan indifferent curve, adik-adik sekalian sudah memahami atau dalam hal ini cenderung kebanyakan telah memahami apa yang dimaksud dengan kurva indifference. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurva indifference? Indifference curve itu adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Artinya adalah kurva indifferent curve ini kita diberikan pilihan, kita sebagai pemilik atau yang memiliki uang misalnya 100.000 atau misalnya 200.000, diberikan hak kepada kita untuk memilih di mana kita akan membelanjakan uang tersebut, apakah ke makanan atau ke pakaian. Kalau misalnya kita membelanjakan kepada pakaian, tentunya porsi untuk makan semakin kecil. Nah, adik-adik sekalian, secara umum, jadi di dalam indifferent curve itu menjelaskan tentang kombinasi dua barang yang akan kita pilih untuk memberikan kepuasan maksimum bagi kita. Nah, di sini ada beberapa, ada yang akan kita bahas dalam kurva indifference ini, yaitu hukum substitusi dan peta indifference curve. Yang pertama adalah hukum substitusi, di mana di sini dijelaskan atau di sini digambarkan bahwa ini adalah kurva indifference curve seorang konsumen, di mana misalnya pada pilihan pertama dia bisa mengonsumsi 6 pakaian tetapi hanya bisa mengonsumsi 1 makanan. Atau misalnya dia mengurangi 3 pakaian, dia bisa mengonsumsi 2 makanan. Atau mengurangi 2 pakaian, maka dia bisa mengonsumsi 3 makanan. Dan mengurangi menjadi 1/2 pakaian, dia mampu menikmati makanan. Kalau dilihat di sini dari sisi kuantitas atau dari sisi perbandingan harga antara pakaian dan makanan, kita bisa melihat bahwa ternyata tingkat perubahannya itu jauh lebih besar pada pakaian. Nah, adik-adik sekalian, tentunya di dalam hukum substitusi ini, misalnya yang pertama adalah pada saat konsumsinya 6 pakaian dan 1 makanan, berubah menjadi misalnya 3 pakaian, 2 makanan. Nah, perubahan ini dari 6 ke 3 itu merupakan rasio substitusi antara A dan B. Hal itu disebabkan karena orang memilih atau dalam hal ini lebih memilih mengeluarkan uangnya untuk makanan, sehingga terjadi selisih rasio sebesar 3. Nah, tentunya dalam substitusi ini mungkin seperti ini kita dihadapkan pada pilihan apakah kita memilih pakaian atau
makanan. Atau misalnya ada pakaian yang lain yang lebih murah yang bisa memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Ya, adik-adik sekalian, itu terkait dengan hukum substitusi. Kita lanjutkan pada peta indifferent curves. Dalam peta indifferent curve ini menjelaskan bahwa ini adalah baris-baris kurva indifferent. Kurva indifferent ini yang kita bahas tadi yang pada utilitas 3, yaitu 1A, B, C, D. Nah, di sini makanan dan pakaian. Tentunya menjadi optimal atau di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah garis kepuasan yang dipilih oleh seseorang untuk membelanjakan uangnya. Jadi A, B, C, dan D ini adalah garis kepuasan yang telah dibahas pada kurva sebelumnya atau dalam hal ini indifferent curve. Nah, di sini A, B, C, dan D ini adalah tingkat yang bisa dinikmati di dalam dengan sumber daya yang ada. Nah, bisa jadi kita memilih utilitas 1 tentunya banyak sumber daya yang tidak digunakan. Utilitas 2 memberikan kepuasan yang lebih tinggi tapi masih banyak sumber daya. Nah, kalau utilitas 4 sebenarnya memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pilihan A, B, C, D, dan D, tetapi mungkin kita bisa melihat pada namanya kendala. Jadi semua orang menginginkan kepuasan, mulai dari kepuasan sederhana, kepuasan tingkat tinggi, dan kepuasan yang paling akhir. Di mana tentunya dalam setiap kepuasan itu akan dibayar dengan biaya yang begitu mahal. Nah, tentunya kita berharap bahwa kepuasan itu sendiri, kepuasan itu dalam memilih kombinasi yang ingin dibelanjakan tentunya sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, tentunya konsumen intinya di sini dikatakan bahwa konsumen itu intinya adalah bagaimana dia puas. Jadi kepuasan dengan jumlah uang yang sedikit. Apakah dia membelanjakan untuk pakaian ataupun makanan. Nah, di situ kita bisa melihat di mana kombinasi yang paling baik antara pakaian dan makanan. Itu dibahas pada kurva selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan budget line. Budget line ini adalah garis anggaran konsumen. Jadi, ini adalah yang bisa dibeli konsumen dengan anggaran uangnya yang ada. Jadi, garis warna abu-abu ini, warna abu yang diarsir abu-abu ini merupakan uang atau jumlah uang yang dimiliki oleh seorang konsumen. Jadi, selain dari luar garis budget line ini, maka konsumen tidak mampu untuk membayarnya. Pertanyaannya kemudian, yang manakah garis garis yang menunjukkan bahwa di situ di situ batas budget lainnya atau garis anggarannya. Ini adalah garisnya. Selain itu, selain kita bicara tentang budget lain, tentang anggaran, maka tentunya pertanyaan selanjutnya adalah di manakah titik equilibrium itu? Di manakah titik kepuasan maksimum yang dihadapi atau yang didapatkan oleh seseorang dengan indifferent curve dengan tingkat kepuasan 1 sampai 4 dan sementara kita ada namanya kendala anggaran. Kendala anggaran inilah yang menyebabkan terjadinya tidak bisa memenuhi kepuasan maksimum sebagaimana yang diharapkan. Nah, adik-adik sekalian, mungkin kita bisa melihat sebagai contoh misalnya ini adalah Ini adalah budget lain, budgetnya misalnya dalam 1 bulan itu 1 juta. Nah, tentunya harus memilih yang mana kira-kira yang paling memuaskan, pakaian atau makanan. Kalau menghabiskan uang misalnya 500.000 untuk pakaian, tentunya untuk makanan ya tentunya ya harus berhemat karena sudah tidak cukup untuk membeli makanan yang jauh lebih banyak karena telah memilih pakaian yang lebih dominan. Nah, di posisi equilibrium ini kemudian kita melihat bahwa di antara 4 utilitas, di antara 4 kepuasan, yang pertama adalah utilitas 1, utilitas 2, utilitas 3, dan utilitas 4. Ada pilihan misalnya
Kalau misalnya dia mau menikmati pakaian sebanyak 6, maka 0 untuk makanan. Atau memilih 4 makanan, maka 0 untuk pakaian. Nah, kombinasi yang terjadi adalah 3 makanan, 3 pakaian dan 2 makanan. Artinya di sini budget lain atau budget yang betul-betul optimal atau betul-betul puas itu ada pada U3 atau utilitas 3. Kenapa berada pada utilitas 3? Hal itu disebabkan karena utilitas 3 adalah penggunaan maksimum atau penggunaan tingkat kepuasan, atau boleh dikata disitulah yang paling hemat. Kalau misalnya kita menggunakan U2, maka banyak yang anggaran yang tidak digunakan atau banyak uang yang tidak dikeluarkan karena masih banyak eh, masih banyak yang lain. Iya, masih banyak yang belum digunakan. Nah, itu kita bisa melihat itu adalah posisi equilibriumnya, atau di mana posisi di titik itulah tingkat kepuasan tertinggi dapat dinikmati oleh seseorang. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melihat misalnya bagaimana pengaruh perubahan dalam pendapatan dan harga. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita bisa lihat di sini kita bisa melihat bahwa jika terjadi penurunan pendapatan, misalnya di sini, ini efek perubahan pendapatan terhadap equilibrium dari B misalnya menjadi B aksen, maka tingkat keuangan atau tingkat uang yang bisa dibelanjakan itu semakin menurun. Artinya adalah dia akan mengalami penurunan misalnya dari 6 ke 4, ataupun sebaliknya dari B aksen ke B. Nah, misalnya terjadi penurunan pendapatan ini akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap pakaian dari 6 menjadi 3 dan permintaan untuk makanan dari 4 menjadi 2. Hal itu kemudian menjadi penyebab bahwa yang sebelumnya tingkat kepuasan ada pada utilitas 3 sekarang menurun menjadi utilitas 1. Atau dalam hal ini karena adanya perubahan pendapatan atau menurunnya pendapatan, maka utilitas semakin turun. Begitu juga jika misalnya terjadi peningkatan pendapatan dari B misalnya ke sini ke utilitas 4, maka utilitas 4 akan menyebabkan terjadinya peningkatan yang namanya tingkat kepuasan. Di sini mungkin dia berubah menjadi tingkat kepuasan utilitas 4. Kalau yang ini turun menjadi utilitas 1. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau perubahan dalam misalnya dalam harga. Nah, pengaruh perubahan harga terhadap equilibrium modelnya seperti ini adik-adik sekalian. Misalnya ini adalah B aksen, ini adalah B, utilitas 3. Jika terjadi perubahan harga pada salah satu, misalnya terjadi perubahan pada harga makanan. Terjadinya perubahan pada harga makanan menyebabkan permintaan atau misalnya kemungkinan yang bisa dikonsumsi itu semakin turun. Maka 6 menjadi dari 4 menjadi 2, tetapi masih tetap berada pada titik start pada bagian 6. Nah, kemudian jika terjadi hal tersebut, maka yang terjadi adalah pertama penurunan dari B menjadi B aksen, yaitu penurunan penurunan jumlah permintaan terhadap makanan, karena harga makanan misalnya semakin tinggi, jadi harga terhadap makanan itu semakin turun. Bagaimana dengan pakaian? Ternyata pakaian tidak mengalami perubahan karena makanan yang harganya naik, misalnya pakaian tidak mengalami perubahan. Permintaan terhadap pakaian semakin tetap. Bagaimana jika misalnya berarah harganya lebih murah? Tentunya dia bisa menjadi utilitas 4. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik. Jadi di sini kita melihat bahwa pada poin 4 ini perubahan pendapatan dan perubahan harga terhadap equilibrium. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut, yaitu penurunan kurva permintaan.
Nah, di sini pada penurunan kurva permintaan ini bisa bisa dijelaskan bahwa ini masih berkaitan dengan ke grafik. Misalnya kurva permintaan semakin turun, misalnya karena harga makanan itu sendiri. Maka penurunan permintaan itu juga akan menyebabkan yang namanya eh, apa? Yang menurunkan tingkat kepuasan karena turun permintaan. Jadi kalau turun permintaan maka harga semakin naik. Harga semakin naik maka boleh dikatakan tingkat harga semakin tinggi maka kepuasan semakin turun. Jadi di sini dari utilitas 3 menjadi single utilitas 2 bahkan bisa menjadi utilitas 1. Walaupun misalnya pakaian sudah mengalami pakaian mengalami peningkatan dan makanan semakin berkurang. Ya, mungkin begitu adik-adik sekalian yang saya bisa jelaskan malam ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.